Pengusaha dari Bandar Huluan Bapak Mardi mengatakan, perlunya perencanaan dalam pembangunan daerah. Laporan redaksi MSTP, Selasa, tanggal 22 Agustus tahun 2023. Yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan ekonomi daerah adalah upaya untuk merencanakan penggunaan sumber daya publik yang tersedia di suatu wilayah menjadi lebih dari sebelumnya melalui perbaikan kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya secara bertanggung jawab. Ada sejumlah alasan mengapa diperlukan perencanaan pembangunan daerah, ucap Bapak Mardi saat berbincang dengan Ketua GP Ansor Kabupaten Simalungun Bapak Eko Simanjuntak SEI, Selasa, tanggal 22 Agustus tahun 2023, di Kafe Rumah Kaca Wonorejo Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pertama, berbedanya kondisi sosial ekonomi di setiap daerah. Kedua, berbedanya tingkat pembangunan antar daerah. Ketiga, adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Keempat, adanya ekspansi ekonomi suatu daerah ke daerah lain. Tujuan perencanaan pembangunan ekonomi daerah antara lain, mengarahkan kegiatan sebagai pedoman kegiatan kepada pencapaian tujuan pembangunan, memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia. Memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai-nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat secara menyeluruh, memperkirakan potensi, prospek perkembangan, hambatan dan resiko masa yang akan datang, memberi kesempatan untuk memperoleh pilihan terbaik. Memperoleh skala prioritas dari kepentingan tujuan. Sebagai alat pengukur atau standar pada waktu pengawasan dan evaluasi. Mekanisme perencanaan pembangunan ekonomi wilayah ada 4 tipe mekanisme perencanaan pembangunan ekonomi wilayah. Pertama, melalui proses politik, di mana perencanaan ekonomi pembangunan merupakan bagian dari visi dan misi kepala daerah terpilih baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Kedua, melalui proses pendekatan teknokrat, perusahaan swasta dengan meminta izin kepada pemerintah daerah merencanakan pembangunan ekonomi melalui kegiatan pembangunan antara lain pembangunan pertambangan, perkebunan, perumahan, pasar, kawasan wisata, dan lain-lain. Ketiga, perencanaan pembangunan ekonomi dengan pendekatan partisipatif. Pemerintah membuka peluang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pemanfaatan sumber daya alam melalui pembinaan dan arahan dari pemerintah. Keempat, perencanaan pembangunan ekonomi secara top-down dan bottom-up oleh struktur organisasi pemerintah. Infrastruktur dasar perencanaan pembangunan ekonomi daerah mestinya dilakukan secara berkelanjutan atas dasar prinsip keterpaduan, keberlanjutan dan keadilan sosial, ujar Bapak Mardi. Sementara itu Bapak Eko Simanjuntak SEI, sepakat dengan apa yang dikatakan Bapak Mardi. Eko Simanjuntak menyebutkan, infrastruktur dasar mesti dijadikan prioritas pembangunannya oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha. Jalan dan jembatan, listrik, telekomunikasi, air bersih serta gas mesti menjadi prioritas utama di setiap satuan wilayah mulai dari pedesaan sampai perkotaan. Hanya dengan begitu maka kawasan perekonomian wilayah, pemukiman, pendidikan, pasar dan pelayanan publik lainnya akan berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya perencanaan pembangunan ekonomi daerah mesti didukung oleh terciptanya rasa aman di daerah itu. Tokoh masyarakat yang berdomisili di Nagori Tanjung Hataran ini menyebutkan bahwa, lancarnya sistem transportasi dari dan menuju sentra produksi, tersedianya infrastruktur pasar yang memadai, tersedianya industri pengolahan bahan baku mesti dijamin oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, maka perekonomian di daerah itu akan mengalami kemajuan yang pesat. Sebaliknya, jika tidak menjadi prioritas pemerintah daerah, maka akan terjadi kelambanan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hanya dengan pertumbuhan yang memadai, maka distribusi kesejahteraan akan terjadi. Tim redaksi MSTP mengabarkan, Selasa, tanggal 22 Agustus tahun 2023, pukul 14 waktu Indonesia Barat.